Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yus Manggung. Kali ini dalam materi mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMA, SMK, dan sederajat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang inflasi, di mana indeks harga itu sudah dibahas pada video yang pertama. Dan untuk itu, saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Pengertian dari inflasi merupakan fenomena kenaikan harga barang dan jasa secara global atau bertahap, secara terus-menerus yang biasanya diiringi dengan kenaikan upah minimum atau penurunan nilai mata uang. Fenomena ini terjadi natural karena adanya perubahan di beberapa komponen roda perekonomian yang terjadi. Inflasi ini menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jenis-jenis inflasi, secara umum inflasi itu dibagi dua, yaitu inflasi inti atau core inflation, yaitu inflasi yang dipengaruhi faktor fundamental seperti permintaan dan penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah inflasi non-inti atau noise inflation, yaitu inflasi yang dipengaruhi oleh inflasi volatile food, yaitu inflasi yang dipengaruhi tekanan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah inflasi administered price, merupakan inflasi yang dipengaruhi tekanan kebijakan harga pemerintah seperti harga BBM, tarif listrik, dan lain sebagainya. Kemudian inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan sudut pandang, yaitu yang pertama adalah inflasi berdasarkan penyebabnya, terdiri dari inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation, merupakan inflasi yang terjadi akibat adanya kenaikan permintaan secara umum yang terlalu besar dibandingkan dengan penawaran secara umum atau periode barang atau produksi barang-barang. Hal ini dapat kita lihat dalam grafik. Kemudian inflasi dorongan biaya atau supply shock inflation merupakan inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas. Hal ini dapat kita lihat di dalam grafik. Kemudian inflasi berdasarkan tingkatannya itu terdiri dari inflasi ringan, tingkatannya masih di bawah 10% per tahun. Kemudian inflasi sedang, tingkatannya berada di antara 10% sampai 30% per tahun. Kemudian inflasi berat, tingkatannya berada di antara 30 sampai 100 per tahun. Kemudian hyperinflasi, tingkatannya berada di atas 100% per tahun. Kemudian inflasi berdasarkan asalnya itu terbagi menjadi inflasi yang berasal dari dalam negeri, merupakan inflasi yang terjadi karena pengaruh kejadian ekonomi yang terjadi di dalam negeri seperti defisit anggaran belanja negara. Kemudian yang kedua adalah inflasi yang terjadi sebagai imbas akibat dari kenaikan harga barang impor seperti baja, mesin produksi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian metode menghitung inflasi, terdapat dua indeks harga yang dapat digunakan untuk menghitung inflasi, yaitu yang pertama adalah indeks harga konsumen atau Consumer Price Index, merupakan suatu indeks harga yang mengukur biaya barang dan jasa di pasar, termasuk harga makanan, pakaian, perumahan, transportasi, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Di mana rumus indeks konsumen dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. IHK sama dengan PN dibagi PO dikali 100%. Keterangannya adalah, di mana keterangannya PN sama dengan harga sekarang, sedangkan PO adalah harga pada tahun dasar. Nah, di sini ada beberapa contoh. Harga untuk jenis barang tertentu pada tahun 2015 sebesar 20.000 per unit. Sedangkan harga pada tahun dasar sebesar 15.000 per unit. Maka indeks harga konsumen IHK pada tahun 2015 dapat dihitung sebagai berikut, di mana IHK sama dengan 20.000 dibagi 15.000 dikali 100% sama dengan 133,33%. Adapun untuk menghitung tingkat inflasi digunakan rumus sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHKN dikurangi IHKO dibagi IHKO dikali 100%, di mana keterangannya IHKN merupakan indeks harga konsumen periode ini dan IHKO merupakan indeks harga konsumen periode lalu. Jadi
Laju inflasi adalah sekitar 33 dikurangi 27 dibagi 27 dikali 100% sama dengan 22,22%. Kemudian Gross National Product (GNP) deflator merupakan indeks yang merupakan perbandingan atau rasio antara GNP nominal dan GNP real, di mana pengertian dari GNP real adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian yang diperoleh ketika output dinilai dengan menggunakan harga tahun dasar. Kemudian GNP nominal adalah GNP yang dihitung berdasarkan harga pasar yang berlaku, di mana rumusnya adalah GNP deflator sama dengan GNP nominal dibagi GNP real dikali 100. Kemudian penyebab inflasi yang pertama adalah permintaan dan penawaran atau demand and supply. Jika permintaan tinggi dan barang terbatas, maka harga akan cenderung naik. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk padat, kemudian pendapatan masyarakat meningkat, dan juga selera masyarakat tinggi dan konsumtif, sehingga daya beli menjadi tinggi atau meningkat. Tetapi jika barang itu banyak tapi permintaan sedikit, cenderung harga akan turun. Kemudian penyebab inflasi berikutnya adalah peningkatan biaya produksi. Kenaikan harga BBM mempunyai peran penting dalam perputaran roda perekonomian dan menjadi rantai penggerak pendistribusian ekonomi, di mana biaya distribusi akan naik akibat kenaikan BBM dan berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja yang berkaitan dengan UMR. Jika dinaikkan dalam waktu singkat, maka para pengusaha yang membayar upah akan terbebani dengan biaya produksi. Ujung-ujungnya, pengusaha akan menaikkan harga barang yang dijual ke masyarakat. Kemudian penyebab yang ketiga adalah jumlah uang beredar. Masyarakat lebih cenderung konsumtif karena pendapatan meningkat, otomatis memiliki banyak uang, sehingga daya beli pun menjadi tinggi yang menyebabkan permintaan terhadap jenis barang akan naik. Faktor yang mempengaruhi uang beredar diantaranya adalah defisit APBN, kemudian pemberian kredit langsung, kemudian pengaruh luar negeri, kemudian surplus perdagangan ekspor impor dan juga pajak. Kemudian penyebab berikutnya adalah impor barang dari luar negeri. Faktor yang menyebabkan harga barang impor naik adalah negara asal produknya sedang mengalami inflasi tinggi, kemudian adanya kebijakan baru di bea cukai seperti pemotongan pajak, biaya administrasi, dan lain-lain, sehingga importir akan menjual barang dengan harga tinggi. Kemudian cara mengatasi inflasi yang terjadi adalah yang pertama mengambil kebijakan fiskal dan moneter, yang kedua meningkatkan hasil produksi, kemudian mempermudah masuknya barang impor, kemudian menstabilkan pendapatan masyarakat, kemudian menetapkan harga maksimum dan juga melakukan pengawasan dan distribusi barang. Kemudian dampak negatif dari inflasi adalah membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung dan juga investasi dan bekerja keras. Kemudian dampak negatif inflasi adalah berkurangnya investasi di suatu negara, kemudian mendorong kenaikan suku bunga, kemudian kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan juga merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi, karena produsen terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Kemudian inflasi juga berpengaruh dan merugikan konsumen karena gaji atau penghasilan menjadi stagnan, tetapi biaya pengeluaran atau belanja membengkak karena kenaikan harga barang atau jasa yang menjadi kebutuhan utama. Kemudian inflasi yang juga menyebabkan atau disebabkan oleh kesalahan manusia, yaitu korupsi, administrasi yang buruk, dan pajak yang berlebih, dan juga percetakan uang yang banyak. Kemudian inflasi pada tingkat rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan pendapatan, namun pada tingkat tinggi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi tidak tumbuh dan kepanikan. Kemudian peran pemerintah dalam mengendalikan inflasi itu diantaranya adalah MOU atau Memorandum of Understanding, kemudian koordinasi kebijakan, dan juga membentuk tim pengendalian inflasi.